Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita bisa merayakan Paskah. Yesus hidup dan Dia bangkit, dan karenanya kita jadi lebih dari pemenang. Mari saudara, kita bersuka dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebelum kita memulai ibadah online service kita hari ini, mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau di rumah-rumah Tuhan, dan biar nama-Mu saja yang diagungkan, dan biarlah Engkau turun Tuhan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus kita mati, bangkit, dan memberi kemenangan buat kita semua. Serukan haleluya, haleluya. Semua tepuk tangan di rumah-rumah, bersuka cita bersama-sama saat ini. Come on. Mari katakan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Serukan haleluya, sama-sama katakan, come on. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Semua Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Mari katakan bersama-sama dengan keras saudara. Come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari tunjuk kanan kirinya, katakan He is so good to you and me. Come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lagi tunjuk kanan kirinya. So good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good. Ayo lebih lagi yuk, boleh tunjuk kanan kirinya sama-sama. Come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Lagi, come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And sekali lagi yuk katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Di tempat kudusnya, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh,
terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami merayakan kebangkitan-Mu, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Tuhan terima kasih sudah mati dan bangkit bagi kami semua ya Tuhan. Tebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya kemenangan demi kemenangan ada buat setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Di rumah-rumah yang ada ya Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit sudah sembuh hari ini. Pemulihan demi pemulihan terjadi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang menyaksikan ibadah ini, mari terus mengucap syukur. Mari terus angkat suaramu, bersyukur. Terus mengucap syukur buat kebaikannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ikayara laba shandaya takayara labo. Ikayara laba shandaya takayara laba laba laba. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Salib-Mu ya Tuhan. Salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Kau ku kagumi. Yesus Kau ku kagumi. Mari katakan bersama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Ini pujian setiap kami Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkan kami Tuhan.
Yesus Engkau ku kagumi. Lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu ya Tuhan, pengorbananmu ya Tuhan. Amin. Yang tak ternilai yang kami miliki. Amin. Yesus, katakan Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Kau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari penuhi saat ini bersama-sama. Walaupun dengan online service, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu ada di rumah-rumah kami saat ini, bahkan ada di tempat ini ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, sembah Yesus, sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Shadaya takaya rala barala 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 barala. Shed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 e beshandaya takaya rala bo. Haleluya, haleluya. Ya rala bashandaya rala barala 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 bashandaya rala bo. Shandaya takaya rala bashandaya takaya rala bo. Haleluya, haleluya. Ikaya rala bashandaya takaya. Karya terbesar, mari sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu ya Tuhan, buat kami semua. Tuhan terima kasih, yang tak ternilai yang kami miliki. Amin. Hargai Yesus Engkau ku kagumi. Yang bisa berikan tepuk tangan di rumah-rumah, mari berikan tepuk tangan yang meriah. Come on. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, sekali lagi bersama katakan, katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku dari dosa. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku Yesus Engkau ku kagumi. Katakan, Yesus Engkau ku sekali lagi yuk bersama-sama katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari agungkan Yesus kita di tempat kita berada saat ini. Mari tinggikan Yesus. Come on, haleluya, haleluya. Ya kaya takaya rala basyanda ya takaya rala barala barala barala
Shakayara labaya takayara labara labo. Shakayara labaya takayara labaya labo. Shakayara labaya takayara labo. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kami kagum hormat akan Engkau Yesus. Mari terus angkat suaramu. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Angkat tanganmu, come on. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Oh, kami kagum Engkau. Come on. Hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GB Bintaro yang saya kasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebagai renungan buat kami ya Bapak, yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapak, bukakan pikiran kami, telinga dan mata rohani kami. Hingga kami dapat mengerti kitab suci, kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Di Tuhan, Bapak Ibu, saya ucapkan terlebih dahulu selamat Paskah buat kita semua. Saya akan buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19. Ya, saya percaya Bapak Ibu bisa menyediakan Alkitab saudara yang buku Alkitab ataupun yang digital saudara. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai 30. Saya akan baca dengan pelan-pelan saudara. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ayat yang sangat terkenal. Ya, orang suka mengutip ayat yang ke-30, sudah selesai. Pertanyaannya adalah, apa sih yang sudah selesai? Apa yang Yesus lakukan? Mari kita renungkan tema hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Temanya adalah tujuan penebusan. Apa yang Yesus katakan sudah selesai? Ya, ketika Anda sudah mendengar firman saudara, bagaimana Yesus disiksa, dianiaya, dipukul, dan Anda nggak bisa bayangkan betapa sakitnya.
Kita hanya dengan menonton filmnya, ya film yang terkenal The Passion of the Christ, saudara. Kita rasanya sedih, kita rasanya, waduh, sudah ngilu semua badan kita. Kalau orang mengalami kondisi seperti Tuhan Yesus. Dan memang kondisi itu disengaja oleh pemerintah Romawi pada zaman itu, saudara, untuk membuat efek jera kepada orang yang berani-beraninya memberontak, atau penjahat kelas besar, kelas kakap, saudara, supaya masyarakat ini takut begitu dan jera dan tidak mau melakukan hal yang sama. Nah, ketika Yesus mengalami itu pasti situasinya mengerikan. Kalau kita punya CCTV yang kita hubungkan di sekitar Bukit Golgota, saudara, kita akan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah itu selesai semua, darah mengucur keluar dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus. Maka Yesus dikatakan, sudah selesai. Yesus berkata, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya. Apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda tahu ceritanya, ada orang yang bersama-sama dengan Yesus juga disalibkan pada waktu. Salah satu penjahat itu berkata demikian, Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu, itu kalimat yang enggak sembarangan. Penjahat itu merasa ini orang kok beda. Dianiaya tapi enggak ada keluhan. Tidak ada sesuatu yang sepertinya meminta belas kasihan orang. Justru Yesus mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan setelah itu Yesus berkata, sudah selesai. Oke, saya hubungkan dua bagian itu. Ketika Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya begini, saudara. Ini penjahat kelas kakap ini. Ya, penjahat besar, saudara. Pembunuh. Tapi Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ada di sorga. Karena Yesus kemudian menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, dan naik ke sorga. Bapak Ibu, ini penjahat, Yesus mau ke sorga. Tapi Yesus katakan, engkau bersama-sama. Apa artinya? Artinya kematian Tuhan Yesus membuka pintu keselamatan. Dan hebatnya, orang yang mendapatkan kesempatan, privilege untuk masuk bersama-sama dengan Yesus adalah penjahat yang luar biasa. Kalau Anda ketemu orang ini, Anda pasti akan hindari, saudara. Anda nggak mau berurusan sama orang ini, saudara. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Keselamatan sudah terbuka ketika Yesus berkata, sudah selesai. Sesuai dengan tema kita, itu artinya saat di mana penebusan terjadi. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Manusia yang berdosa di sepanjang abad, saudara, di sepanjang waktu, itu sudah diselesaikan. Dosanya sudah ditebus. Manusia yang kemudian mau percaya, bisa mengalami penebusan oleh Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa kita kalau mikir ya, penjahat ini kan sama sekali dia nggak layak. Dia orang yang sepantasnya dihukum mati dan ya sudah, masuklah ke dalam neraka. Tapi di titik terakhir, saya pakai istilah di tikungan terakhir hidupnya, ketika dia bersama-sama dengan Yesus, ada sedikit kesempatan kecil, saudara. Oh, ini Yesus ya, kan dia dengar orang-orang lain ngejek Yesus, para imam ahli Taurat ngejek Yesus, lalu dia mikir, oh jadi ini Yesus yang sering dibicarakan orang. Lalu di tikungan terakhir dia mempercayai Yesus. Apa artinya ketika dia berkata, Tuhan, kalau engkau datang sebagai Raja. Padahal saudara, orang yang disalib itu udah pasti mati. Jadi orang ini mempercayai begini, saudara. Yesus akan mati sebentar lagi, lalu Yesus akan bangkit,
lalu Yesus akan datang sebagai Raja. Ini kan sebuah iman yang kita sedang percayai itu. Ya. Dan orang ini dalam kondisi dia juga sedang tersalib. Ya. Dia tersalib, ia berkata, Tuhan ingat aku ya. Kita ini sama-sama disalib, sama-sama sedang alami penderitaan, ingat aku ya. Dan Yesus memproklamirkan sesuatu yang luar biasa. Hari ini juga engkau bersama dengan aku. Artinya, pintu keselamatan sejak saat itu terbuka oleh karena penebusan Tuhan Yesus. Saya ingin kita mengingat dalam perjanjian lama, saudara. Tema kita adalah tujuan penebus. Ya, ketika di dalam perjanjian lama Paskah yang terjadi di Mesir. Ya saudara, saya akan buka di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 29 dan ayat 30. Keluaran 12 ayat 29 berkata demikian. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Semua yang sulung dibunuh. Ayat 30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Semua rumah mengalami kematian. Ya saudara, tapi di rumahnya orang Israel tidak ada kematian. Kenapa? Karena mereka sudah mengoleskan darah pada tiang pintu, 2 tiang dan ambangnya. Dan di rumah-rumah orang Mesir semuanya mati. Di rumah orang Israel semuanya tidak ada yang mati. Di rumah orang Mesir semua anak sulung. Bahkan dikatakan segala anak sulung hewan. Wah, ini luar biasa. Nah, pertanyaannya sesuai dengan tema kita, saudara. Apa sih tujuan Tuhan melepaskan orang Israel keluar dari Mesir? Ya, mereka dilepaskan di sana dalam peristiwa Paskah. Dan Tuhan tentu punya tujuan. Yang tadi kita baca adalah saat atau peristiwa di mana Paskah penebusan itu terjadi. Orang Israel ditebus keluar dari Mesir. Ditebus dari tangan Firaun, saudara. Untuk kemudian Tuhan akan menuntun mereka dalam perjalanan menuju namanya tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian. Jadi Paskah ini adalah sebuah peristiwa. Oke? Tapi bukan hanya peristiwa yang berdiri sendiri. Tuhan punya tujuan. Mari sama katakan tujuan. Oke? Ya, jadi Tuhan punya tujuan membawa mereka keluar dari Mesir untuk masuk di satu tempat yang disebut dengan tanah perjanjian. Itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Bapak Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Ya, mereka dikeluarkan dari Mesir, lalu dalam perjalanan di padang gurun, dan kemudian mereka akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kira-kira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir masuk ke sana? Ya, dan di dalam perjalanan tentu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, mereka melewati padang gurun. Kalau Anda yang pernah pergi ke Israel, ya, Anda pasti pernah melewati padang gurun. Anda tur ya. Sekarang kita ini kan tur namanya. Lewati padang gurun di Mesir, ya, masuk ke Israel. Anda melihat padang gurun itu daerah yang sangat gersang, sangat panas. Ya, tidak ada enaknya tinggal di sana. Kalau Anda keluar lalu merasakan betapa matahari yang panas itu, wah itu kayaknya menyakit. Ya, nggak enak sekali tinggal di sana. Tapi orang Israel memang harus melewati padang gurun dari Mesir, saudara, untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus, ya. Pak, saya belum pernah ke Israel, Pak. Berdoalah supaya Tuhan memanggil Anda pergi ke sana. Nah, di perjalanan, saya cerita sedikit di perjalanan, saudara. Ketika mereka sudah hampir masuk, maka Musa mengutus 12 pengintai. Ya, 12 pengintai, kepala-kepala suku diutus. Dan ketika mereka pulang, ada 2 pendapat. 10 orang berkata gini, kita nggak bisa masuk ke sana. Loh, Bapak Ibu, brother sister, Tuhan sudah bilang, pergilah mengintai ke tanah yang akan kuberikan. Bilangan 13 ayat 2. Jadi Tuhan berkata, mereka akan masuk ke sana. Tapi 10 pengintai bilang, kita nggak bisa ke sana.
Ada 2 orang yang tetap berpegang pada firman Tuhan. Anda tahu ya, Yosua dan Kaleb. Mereka bilang, di sana memang ada raksasa. Di sana orangnya bisa jadi hebat-hebat. Tapi karena Tuhan beserta kita, kita akan masuk ke tanah perjanjian itu. 10 bilang, gak bisa. Yang 2 bilang, bisa bersama Tuhan. Ya, karena Tuhan punya tujuan nanti di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Anda tahu dari 2 pendapat ini, masing-masing mendapatkan apa yang dipercaya. Ayo renungkan semua. Anda dan saya sekarang kan menjalani kehidupan. Ya. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku? Pertanyaan itu jawabannya gini saudara. Anda percaya apa sehubungan dengan firman Tuhan? 10 orang berkata ini, kita tidak bisa ke sana. Raksasa semua, mereka memakan penduduknya. Kita ini kayak belalang, mereka itu kuat tinggi besar. 10 orang itu kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari tanah perjanjian. Sesuai dengan kepercayaannya. 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka masuk ke sana, mereka menghajar para raksasa itu, dan mereka mendapatkan warisan tanah pusaka di tanah yang dijanjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya gini, Anda percaya apa? Setelah kita ditebus dari dosa, kan orang Israel ditebus dari Mesir, dari tangan Firaun, untuk menuju tanah perjanjian. Yesus Kristus mati di kayu salib, menebus kita dari apa? Dari dosa, untuk menuju tanah perjanjian yang kekal. Tanah perjanjian yang samawi, tanah perjanjian yang sorgawi. Nah, hidup di dunia adalah hidup dalam perjalanan, Bapak. Perjalanan dari Mesir, dari dosa, menuju pada kekekalan. Itu hidup di dunia itu seperti itu. Nah, dan sekarang kita ini sedang menjalani, ada raksasa, ada godaan, ada pencobaan, ada ujian-ujian. Itu semua adalah raksasa-raksasa yang sedang menghadang kita. Ingat tadi dari peristiwa itu, Anda dan saya akan mendapatkan apa yang kita percaya. Kalau kita berpikir, wah gak bisa Pak, susah Pak, saya akan hidup ya begini aja. Saya pastikan mendapatkan itu. Sebaliknya kalau kita berpikir, kita pasti akan menang Pak. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Sekarang ada kesulitan, masa pandemi ada kesulitan. Tapi saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan pasti tolong hidup saya. Percayalah saudara, Anda akan mendapatkan. Ya, itu persoalan namanya sudut pandang. Kita memandang kesulitan itu sebagai penghambat kita, atau kesulitan adalah alat yang akan menguji kita untuk lebih percaya sama Tuhan. Yosua dan Kaleb akhirnya masuk ke sana, dan akhirnya mereka bisa, saudara, mewarisi apa yang Tuhan sudah janji. Apa yang dilakukan di tanah perjanjian? Mereka kemudian mendirikan kemah suci di sana, mendirikan bait suci di sana, dan melayani. Sekarang apa tujuan penebusan buat kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita ditebus dari dosa, masuk dalam kehidupan namanya kerajaan Allah. Kita masih di bumi, tapi ada dalam kerajaan Allah. Apa tujuan Tuhan Yesus menebus kita? Yang pertama, tujuan Tuhan menebus kita adalah Tuhan ingin memberikan kita hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Ingat ini, Tuhan ingin memberikan kita kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera. Roma 14:17 nanti Anda lihat saudara, bukankah kerajaan Allah itu bukan masalah makan dan minum, kenikmatan yang daging, bukan. Tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang asalnya dari Roh. Kehidupan seperti itulah yang Tuhan ingin berikan sama kita. Ya. Orang yang belum ditebus, hidup di dalam dosa, bisa jadi mengejar yang namanya kebahagiaan, kepuasan, ya, kesenangan, happy, tapi asalnya dari daging. Dan seketika saudara, sementara apa-apa yang dikejar itu mungkin bisa memberikan kesenangan pada orang ini. Tapi di dalam Tuhan itu ingin memberikan Anda kehidupan yang damai, sejahtera, dan sukacita. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita. Ya. Jadi
kalau ditanya, apa sih tujuan Tuhan menebus saya? Jawabannya, Bapak Ibu, brother sister, Tuhan ingin memberikan, mengaruniakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Mungkin di antara kita ada yang sedang susah tidur karena banyak problem. Ya nih Pak Pendeta, susah tidur, rasanya nggak ngantuk, pikiran aktif terus, jalan terus, bagaimana mengatasi persoalan yang ada datang bertubi. Mari saudara, izinkan Tuhan yang sudah menebus hidup Anda, memberikan Anda hati yang damai sejahtera. Kalau ada yang berkata, gimana caranya Pak? Yang paling dasar adalah berkata begini, Tuhan, aku tidak damai. Tuhan, aku ini hidupku rasanya kosong, rasanya gersang, rasanya sulit terus. Aku buka hatiku ya Tuhan, biarlah Tuhan yang penebus itu, juru selamat itu masuk dalam hatiku. Menjadi penebus dalam hidupku, menjadi juru selamat dalam hidupku. Ketika saudara berkata seperti itu, berdoa seperti itu sama Tuhan, maka Tuhan akan masuk dalam hidup Anda dan Tuhan akan berikan damai sejahtera. Dan kalau sebelumnya orang mengejar kesenangan, happy saudara, di dalam Tuhan Anda akan mendapatkan sukacita yang berasal dari Roh. Kesenangan dan kebahagiaan yang sifatnya dari luar saudara, dirinya gini, kalau yang dari luar menunjang, kalau yang dari luar mendukung, kalau yang dari luar mensupport saya, maka saya senang, saya happy, saya oke. Tapi kalau yang dari Tuhan bukan itu. Meskipun yang dari luar ini tidak mendukung, tidak mensupport, tapi dari dalam, dari Roh Kudus, ada sukacita yang sejati itu ada, kita miliki. Maka yang dari luar tidak mempengaruhi sukacita saya. Saya tetap akan bersukacita sekalipun. Makanya Paulus dalam kitab Filipi berkata, bersukacitalah. Kukatakan bersukacita. Loh, Paulus ketika ngomong itu ada di dalam penjara. Tapi dia menasihati orang yang di luar penjara untuk bersukacita. Emang Paulus sendiri bersukacita Pak? Ya, karena sukacitanya Paulus berasal dari jadi tujuan penebusan yang Tuhan berikan adalah Tuhan ingin memberikan tanah perjanjian. Dalam artian kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita dari Roh. Yang kedua, mereka ditebus. Mereka akan masuk tanah perjanjian, mereka akan mendirikan bait suci, dan mereka kemudian akan menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Kita yang sudah ditebus dari dosa, Tuhan memberikan sebuah tujuan, yaitu untuk kita melayani. 1 Korintus 6 ayat 19, ayat yang sangat terkenal. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh, dan bahwa kamu bukan milikmu. Lalu ayat 20-nya mengatakan, karena kamu telah dibeli dan harganya lunas. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri. Nah, ketika orang ditebus, itu adalah istilah yang dipakai ketika orang menebus seorang budak. Misalnya ada seorang budak namanya Pak Bejo, anggaplah. Dia di bawah kekuasaan seseorang, dia sudah dibeli. Lalu ada saudaranya yang membeli Bejo ini dari tuannya. Maka saudaranya disebut menebus Bejo. Ketika si Bejo ditebus, dia tidak lagi di bawah tuannya. Sekarang dia adalah milik dari saudaranya karena sudah ditebus. Oke, kita dulu miliknya dosa, menjadi hamba dosa. Ketika Yesus menebus kita dengan harga yang lunas, gimana caranya? Mati di kayu salib. Lalu Yesus sekarang adalah apa saudara? Dia adalah pemilik kita, dia penebus kita, dia adalah Tuhan dalam hidup. Jadi apa tujuan Tuhan menebus kita? Yang kedua, Tuhan ingin kita ini melayani. Jadi brother sister, kalau hari ini Anda berkata, saya jadi jemaat aja Pak, saya nggak usah melayani Tuhan. Sebetulnya itu baru separuh kebenaran. Kita dulu miliknya si jahat, lalu sekarang jadi jemaat Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada tujuan, yaitu supaya kita melayani Tuhan. Pak, orang melayani kan yang punya talenta, main musik, berkhotbah, mengajar, dan sebagainya. Tidak. Harus masuk dalam benak kita yang paling dalam. Kita melayani Tuhan karena kita sudah diselamatkan.
Kita melayani Tuhan karena kita sudah di. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib dan kemudian kuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Maka patutlah saya dan saudara melayani Dia. Apa-apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, lalu kita kerjakan. Tuhan mungkin suruh kita, ayo perhatikan itu ada orang-orang tua di sekitar. Kita perhatikan, kita bantu, kita support. Itu melayani Tuhan. Ya, mungkin kita melayani di gereja, kita melayani di luar gereja, dimanapun. Yang penting kita sadar, kita ini orang yang sudah ditebus adalah milik Tuhan Yesus. Dia menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Saya ringkaskan, tujuan penebusan itu apa? Tuhan ingin memberikan kehidupan kepada kita yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Kalau Anda belum mengalami itu, izinkan Yesus masuk dalam hatimu dengan berkata seperti yang saya sampaikan. Yang kedua, Tuhan ingin kita ini melayani, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, bukan melayani dunia ini, bukan melayani diri kita sendiri, tapi melayani yang adalah pemilik hidup. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Mungkin di antara kita hari ini berkata, Tuhan, hidup kosong, aku tidak mengalami kepuasan. Boleh angkat tangan, izinkan saya. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa buat kami yang mengangkat tangan dimanapun kami berada. Kalau kami merasa hidup kami kosong, gersang, tidak ada tujuan, tidak tahu mau berbuat apa. Hari ini biar Tuhan Yesus masuk dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Tuhan juga yang memberikan tujuan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati biar kami juga punya kerinduan untuk melayani Tuhan yang sudah menebus hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi selamat Paskah. Mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti
benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa, bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami berterima kasih kalau pada kesempatan kali ini kami boleh merayakan Paskah walaupun hanya secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di rumah-rumah kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak pernah akan kembali sia-sia, dan Kau akan memberkati pelayanan beliau. Kemanapun dia pergi, dia akan ditutupi oleh kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan keempat wakilnya. Kau berkati dengan kesehatan ya Bapak, berkati dengan hikmat, berkati dengan roh yang menyala-nyala terus untuk melayani Engkau dan membawa kami lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami tidak lupa untuk berdoa bagi karayon kami, Bapak Pendeta Beni Gunawan dan juga keempat wakilnya, serta seluruh staf penggembalaan dari GBI Bintaro House of Shalom. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan perluas kembali Tuhan segala area pelayanannya. Kau berkati area-area kehidupan mereka. Kami percaya Kau akan memakai mereka dengan dahsyat, dan kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah salah memilih para pemimpin rohani di atas kami. Dan juga pada akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia yang sangat kami cintai. Kami tahu Tuhan banyak masalah yang ada di Indonesia, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah kalah dengan segala masalah yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus akan terus melindungi Indonesia, akan membawa Indonesia ke tempat yang lebih tinggi lagi Tuhan. Dan untuk segala permasalahan kami perkatakan Tuhan Yesus jauh lebih besar. Dan kami berdoa untuk pemerintahan kami dari Pak Jokowi sampai yang paling rendah Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya Tuhan Kau urapi dengan roh yang dahsyat yang mampu memberikan keputusan-keputusan yang benar bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami terima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Abba, terima kasih Abba, terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.